Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen Reguler Malam dengan nomor induk mahasiswa 2019-10052 Universitas Dharma Persada. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai bedah skripsi yang berjudul Pengaruh Lokasi dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Gubuk Makan Mangkin Solo. Nah, yang disusun oleh Kak Nurul Ismiati dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2018. Nah, untuk lebih jelasnya nanti diklik di link di bawah. Nah, di dalam skripsi Kak Nurul Ismiati ini ada dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah pengaruh lokasi berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Nah, yang kedua, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Nah, itu yang akan kita bahas di skripsi ini. Nah, di sini menurut referensi dari ALMA 2007 halaman 103 menyatakan bahwa lokasi adalah tempat perusahaan beroperasi atau tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya. Sedangkan referensi dari Rahmawati 2011, lokasi adalah tempat atau faktor yang paling penting untuk mencapai sebuah keberhasilan. Suatu restoran yang dapat meliputi antara lain good visibility, easy access, convenience, curbside available, serta parking. Nah, di sini juga lokasi itu sangat berpengaruh terhadap dimensi-dimensi strategis seperti fleksibilitas, competitive positioning, manajemen permintaan, dan fokus strategi. Selanjutnya, rumusan masalah yang kedua yaitu apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Nah, tentu berpengaruh kenapa? Karena kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau layanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Itu menurut Muanas DKK 2013 halaman 21. Nah, sedangkan jasa di sini adalah tindakan atau kinerja yang ditawarkan satu pihak kepada pihak lain. Itu menurut Muanas DKK 2013 halaman 129. Nah, tentu kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan itu sangat berpengaruh signifikan terhadap layanan pelanggan. Nah, jadi untuk kualitas layanan itu memang sangat menjamin kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian yang skripsi susun di dalam skripsi ini adalah bagi akademis, yang kedua bagi praktisi. Nah, untuk bagi akademis yaitu diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi peneliti berikutnya. Nah, sedangkan bagi praktisi itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi gubuk makan mangkin, baik berupa masukan ataupun pertimbangan terkait bauran pemasaran dan pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya di sini ada variabel penelitian. Mungkin bagi teman-teman sekalian di sini ada yang belum paham apa itu variabel penelitian. Nah, dalam skripsi kayak Nurul Ismiati ini dijelaskan bahwa variabel penelitian adalah sesuatu yang berbentuk apa aja yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Nah, di dalam variabel penelitian ini ada dua hal, yaitu yang pertama variabel bebas. Nah, apa sih itu variabel bebas? Nah, di sini variabel bebas atau independen adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbul dari variabel dependen atau terikat. Itu menurut Sugiono 2014 halaman 39. Nah, yang kedua itu ada variabel terikat. Variabel terikat di sini adalah variabel yang mempengaruhi yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Menurut Sugiono 2014 halaman 39. Jadi variabel bebas itu dia dalam penelitian ini adalah tempat. Jadi tempat dirumuskan dengan X1 dan kualitas pelayanan dirumuskan dengan X2. Nah, sedangkan variabel terikat atau dependen yaitu di sini dalam penelitian ini adalah kepuasan pelanggan, yaitu dirumuskan dengan Y.
Sebagian teman-teman belum paham apa itu hipotesis. Nah, di sini dijelaskan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang dikembangkan dari teori dan hasil penelitian yang relevan. Nah, di sini pengembangan hipotesis itu dikembangkan oleh asumsi teori. Yang pertama yaitu pengaruh lokasi penelitian terdahulu terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, di sini peneliti menggunakan H1 adalah lokasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, peneliti menggunakan rumus H2 yaitu kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, di sini menurut hasil penelitian Ahor dan Sukadjo 2014-2017 menemukan lokasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan penelitian Anggraeni 2017 menemukan kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Nah, itu menurut Anggraeni 2017. Jadi, secara garis besar, lokasi dan kualitas pelayanan itu saling berhubungan. Karena kenapa? Karena jika lokasinya sudah memadai atau sudah strategis, tetapi kualitas pelayanannya kurang memadai, kurang cepat, kurang baik, itu sama saja tidak akan menghasilkan kepuasan bagi pelanggan. Begitupun sebaliknya, jika kualitasnya pelayanannya sudah baik, sudah cepat, tetapi lokasinya tidak menarik atau tidak memadai, itu juga sama aja tidak akan menghasilkan kepuasan bagi pelanggan. Nah, seperti pada gambar berikut, itu menunjukkan bahwa lokasi dan kualitas pelayanan itu sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Nah, jadi di sini hipotesis itu memang dirumuskan dalam dua hal, yaitu yang pertama pengaruh lokasi, yang kedua itu kualitas layanan. Dengan rumus lokasi itu H1 adalah lokasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan pelanggan. Nah, yang kedua itu kualitas dirumuskan dengan H2, yaitu kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada jenis dan sumber data. Nah, di sini ada peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Kenapa? Karena skripsi Kak Nurul Isniati ini lebih menekankan analisisnya pada data-data numerik atau angka yang diolah dengan menggunakan metode statistik. Nah, untuk sumber datanya dalam skripsi ini menggunakan data primer. Apa sih itu data primer? Nah, di sini adalah dapat mengisi jawaban tanggapan atas pertanyaan kuesioner yang dibagikan kepada pengunjung gubuk makan Mangkin Solo. Untuk unit analisis adalah individu, karena jawaban setiap responden mewakili pendapatnya sendiri. Nah, mungkin bagi teman-teman sekalian, kuesioner itu apa sih? Apalagi yang masih pemula mungkin belum paham atau belum tahu itu apa itu kuesioner, apa itu studi kepustakaan. Nah, di dalam skripsi ini dijelaskan bahwa kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis. Nah, kepada responden untuk dijawabnya menurut Sugiono 2014. Sedangkan studi kepustakaan, apa itu studi kepustakaan? Di sini metode ini digunakan sebagai landasan teori yang memadai dan digunakan untuk menentukan variabel-variabel yang diukur dan menganalisis hasil-hasil peneliti sebelumnya. Nah, ini menurut literatur, artikel jurnal, serta situs di internet. Untuk kuesioner sendiri mungkin bagi peneliti itu sangat mempermudah untuk penyusunan skripsi. Karena kenapa? Karena di sini metode kuesioner ini dinyatakan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis. Nah, di sini menurut Ferdinand 2014-171 bahwa populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa. Nah,
Di sini populasi yang peneliti gunakan yaitu adalah semua pembeli atau pengunjung gubuk makan Mangkin Solo. Nah, sejumlah 82.073 pelanggan. Nah, sedangkan sampel di sini adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Itu menurut Sugiono 2014, halaman 215. Nah, di sini peneliti mengapa menggunakan analisis linear berganda? Karena di sini digunakan untuk mengetahui pengaruh tempat dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan gubuk Mangkin Solo dengan rumus Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus E, dengan keterangan Y adalah kepuasan pelanggan, X1 adalah tempat, X2 kualitas pelayanan, A konstanta, B1 koefisien tempat, B2 koefisien kualitas pelayanan, serta E adalah standar error. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di hasil penelitian. Dan ini salah satu contoh hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tempat diperoleh T hitung sebesar 3,145 lebih besar daripada T tabel 2,264 dengan nilai probabilitas sebesar 0,002, berarti lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Begitupun dengan hasil analisis uji T untuk variabel kualitas pelayanan, diperoleh nilai T sebesar 5,503 lebih besar daripada T tabel 2,264 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000, berarti lebih kecil daripada 0,05, maka H1-nya diterima. Jadi, dari keduanya dapat disimpulkan bahwa lokasi dan kualitas pelayanan sangat berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pelanggan. Untuk kesimpulannya mungkin cukup sekian. Oke, di video kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.